Bab 211. Agak mengejutkan bahwa seorang sutradara besar yang masih berkecimpung di industri hiburan kemarin dan mendapat dukungan kolektif dari lebih dari 50 bintang ditangkap keesokan harinya. Ini terlalu lucu, bukan? Chen Yuan juga terkejut ketika mendengar berita itu. Dia berharap Gao Xuanyin mampu membalikkan keadaan melalui bukti-bukti yang kuat dan mendapatkan kembali keunggulan mutlak di mata publik. Tapi dia tidak menyangka Tuan Hu akan ditangkap begitu cepat. Lagi pula, dia juga seorang sutradara besar yang terkenal, dan kemampuan serta pengaruhnya tidak boleh diremehkan. Berbagai hubungan sosialnya juga sangat rumit. Bukankah terlalu terburu-buru untuk ditangkap semudah itu? Rasanya seperti bermain game untuk menyelesaikan level. Anda pikir Anda telah bertemu bos besar, tetapi siapa yang tahu bahwa dia akan berlutut dengan pisau? Sangat tidak bisa berkata-kata. Tidak ada tantangan sama sekali. Tentu saja, yang tidak diketahui Chen Yuan adalah karena bukti ini, hal itu justru mengenai titik lemah Li Shao di kota sihir. Li Shao merasa dirinya diincar, dan dengan bantuannya, dia akan membunuh Tuan Hu. Jika dia tidak mati kali ini, dia akan kedinginan. Jadi, berita muncul di televisi bahwa Tuan Tiger ditangkap polisi. Bahkan seorang selebriti yang melompat dari gedung 8 tahun lalu juga terlibat. Ini bukan soal aturan tak tertulis. Mungkin Tuan Tiger akan dimintai pertanggungjawaban pidana. Aku tidak menyangka semuanya berubah secepat ini. Diperkirakan lebih dari 50 selebriti dan artis akan ditampar secara kolektif. Begitu mereka mendukung mereka langsung merilis bukti. Apa yang bisa dicuci? Teman sekamar Lao Chao mulai mengeluh. Setelah membaca berita ini, aku tiba-tiba punya tujuan untuk diperjuangkan. Aku memutuskan, aku ingin menjadi sutradara, dan aku juga ingin tanpa sengaja membimbing beberapa artis wanita, haha, kata Xiong Tao sambil tersenyum sinis. Jika memang demikian, saya rasa Gao Xuanyin seharusnya menjadi target. Dia sangat cantik, bahkan lebih cantik dari Fang Jingyan, dan kemampuan aktingnya juga mumpuni. Setahun yang lalu, dia sudah populer. Jika tidak ada kecelakaan, kemungkinan besar dia akan menjadi salah satu artis papan atas di industri hiburan, bisa dikatakan masa depannya cerah. Dalam hal ini, dia benar-benar tidak perlu menjadi selir generasi kedua yang kaya. Tidak, barusan seseorang membocorkan informasi tentang selir generasi kedua yang kaya yang dirayu oleh Gao Xuanyin. Selir generasi kedua seperti apa itu? Hanya seorang pria tua pengangguran biasa di Shanghai. Mengendarai Maserati, dia bahkan tidak punya pekerjaan, hanya pria tua pengangguran seperti ini, dengan penampilan glamor, tetapi sebenarnya idiot. Petik 2. Apakah Gao Xuanyin bisa melihatnya? Atau pria yang sudah menikah? Lucu sekali. Ini jelas jebakan yang disengaja, dan manajernya, Liu Xiaofang. Saya ingat Gao Xuanyin sedang syuting di lokasi, jadi dia pasti sangat sibuk. Tetapi dia masih punya waktu untuk pergi ke hotel dan menginap di kamar bersama orang lain. Bukankah maklarnya menghentikannya? Lebih konyol lagi, ditangkap karena menginap di kamar hotel siang hari. Manajernya malah menonton dari pinggir lapangan, dan setelah menonton acara itu, dia masih kena masalah. Jelas menerima uang. Sekelompok wartawan mengambil foto Gao Xuanyin dan seorang pria di kamar hotel, tetapi dalam foto ini Gao Xuanyin berpakaian lengkap, hanya pria itu yang telanjang. Apa artinya ini? Jika dua orang berada di kamar yang sama, dan salah satunya tidak mengenakan pakaian, apakah itu berarti mereka menginap semalaman? Yang paling mengejutkan adalah kamera pengawas di hotel rusak hari itu. Biasanya baik-baik saja, mengapa rusak sendirian hari itu? Para reporter dan media bungkam tentang kebenaran yang sebenarnya mudah diselidiki ini, dan terus memberitakan skandal selingkuhan Gao Xuanyin. Mereka malah berpegang teguh pada video pemerkosaan istrinya, sengaja mengarahkan opini publik. Ini sama sekali tidak masuk akal. Sebelumnya, Gao Xuanyin sudah berselisih dengan Tuan Hu karena tidak menyetujui tuntutan tak masuk akal dari aturan tak tertulis pihak lain, sehingga ia sengaja dijadikan target, yang menyebabkan pertengkaran antara studio dan sutradara. Kemudian terjadi pembalasan. Ia benar-benar ditipu. Wanita muda ini tidak bersalah, kita harus mendukungnya. Saya sudah memutuskan, mulai hari ini, saya ingin mendukung Gao Xuanyin. Teman sekamar Zhou Haikuan. Tiba-tiba, gelombang analisis panjang lebar dilakukan. Masuk akal. Sekarang Gao Xuanyin memiliki kendali atas opini publik, maka beberapa citra buruknya sebagai artis di masa lalu secara alami akan dianalisis. Setelah analisis tersebut, banyak celah ditemukan. Tuan Harimau adalah binatang buas berwajah manusia dan berhati binatang buas, dan poin ini telah dikonfirmasi. Kemudian, pembelaan diri Gao Xuanyin atas ketidakbersalahannya dalam Weibo yang panjang, tentu saja setiap kalimatnya benar. Dia memang telah diperlakukan tidak adil. Menderita ketidakadilan selama setahun. Hanya karena dia tidak tunduk pada kekuatan jahat, dia diblokir. Dia adalah gadis yang lemah. Menderita kekerasan siber selama setahun. Betapa menyedihkannya. Betapa dirugikannya.
Masyarakat ini tidak adil padanya. Setelah Tuan Hu ditangkap, apa yang terjadi pada Gao Xuanyin langsung mendapatkan simpati banyak orang. Sikap para troll internet itu mulai berubah. Penggemar Weibo Gao Xuanyin tumbuh pesat. Hanya dalam setengah hari, jumlah penggemarnya meningkat 200 juta. Berdasarkan popularitas topik ini, diperkirakan dalam seminggu, penggemarnya akan menembus angka puluhan juta. Chen Yuan mengeluarkan ponselnya. Melirik unggahan Weibo terbaru Gao Xuanyin barusan. Di dalamnya terdapat 6 foto selfie di rumah. Masih segar seperti biasanya. Hai semuanya, bertemu lagi dengan kalian. Aku sudah lama tidak mengunggah selfie, dan aku tidak terbiasa. Kuharap suatu hari nanti, aku bisa menjadi aktor lagi. Teks yang begitu sederhana. Hanya mengungkapkan harapanku. Tapi tiba-tiba menyentuh hati banyak orang. Dia tidak mengeluh, dia tidak menambah luka, dia tidak memarahi Tuan Tiger dengan keras, dan dia tidak memarahi masyarakat karena tidak adil padanya sebagai seorang pemenang. Dia hanya memiliki harapan untuk industri akting. Dia hanya ingin menjadi aktris yang baik. Semudah itu. Tapi saat itu ada banyak sekali netizen yang merampas hak para gadis untuk mengejar mimpi mereka. Mereka berubah menjadi troll internet, menyerang dan memaki tanpa mengetahui kebenaran masalahnya. Dia baru berusia 22 tahun. Mengapa dia harus menderita ketidakadilan seperti itu? Yang paling menyentuh adalah, bahkan setelah Gao Xuanyin menderita pukulan seperti itu, dia masih menantikan matahari di hatinya. Ini adalah kualitas yang patut dikagumi. Gao Xuanyin sedang berada di puncak popularitas. Tiba-tiba menjadi populer. Hanya karena 6 foto selfie di rumah, ditambah keinginan untuk kembali menjadi aktor. Itu langsung menggemparkan seluruh dunia hiburan. Mungkin karena masalahnya memiliki pengaruh yang terlalu besar. Ada sebanyak 50 artis dan bintang populer yang terlibat, serta skandal aktris Fang Jingyan dan penangkapan Tuan Hu. Serangkaian titik panas. Rentetan topik. Serangkaian pencarian yang sedang tren. Ditambah dengan beberapa gelombang pembalikan, akhirnya dikonfirmasi bahwa dia dijebak. Peristiwa yang berliku-liku seperti itu sangat berkesan. Tiba-tiba, Gao Xuanyin menarik perhatian banyak sekali penggemar. Jumlah pengikutnya di Weibo terus meningkat setiap detik. Agnes Sound, Slow Hands, Station B, platform video pendek utama, dan media berita besar juga mulai membuat sorotan, mengambil serial TV yang pernah difilmkan Gao Xuanyin sebelumnya, mengedit dan memutarnya berulang kali. Bab 212. Aku marah. Gao Xuanyin benar-benar panas. Dalam banyak kasus, bintang wanita cantik di industri hiburan belum tentu populer. Karena terlalu banyak artis wanita cantik. Jika ingin menarik perhatian penonton, Anda harus berbeda. Seringkali bintang yang benar-benar bisa menjadi populer adalah mereka yang memiliki kenangan, berbakat, atau memiliki beberapa lika-liku. Misalnya, Raja TV Huaxia, Hu Ge. Saat itu, ia menjadi populer di seluruh negeri dengan drama Peri Pedang. Tidak hanya penampilannya yang sangat menawan, tetapi kemampuan aktingnya juga luar biasa, bahkan kemampuan menyanyinya setara dengan penyanyi profesional. Tanpa diduga, kecelakaan mobil mengubah wajahnya. Kemudian, wajahnya diperbaiki melalui operasi plastik, tetapi popularitasnya merosot dan karirnya mengalami masa sulit. Menjadi peran pendukung untuk idola pendatang baru lainnya. Tetapi Hu Ge tidak menyerah, melainkan bertekad dan mengasah kemampuan aktingnya. Berubah dari idola pendatang baru menjadi aktor yang hebat. Pada akhirnya, dia melakukan serangan balik dan membalikkan keadaan, menggunakan kemampuan akting dan kekuatan untuk menaklukkan penonton, yang bahkan lebih mengagumkan. Faktanya, kisah Gao Xuanyin memiliki kemiripan. Dari kesalahpahaman hingga pengampunan, dari entertainer yang dirumorkan hingga membuktikan dirinya tidak bersalah. Seluruh industri hiburan heboh membicarakan kejadian ini. Gao Xuanyin pasti akan menarik banyak penggemar karena hal ini. Tentu saja, popularitas Gao Xuanyin akan berangsur-angsur menurun seiring waktu. Jika ingin mempertahankan popularitas, atau bahkan melangkah lebih jauh, harus berbicara dengan penuh kekuatan. Sebagai aktor, Anda tidak bisa asal mempromosikan diri, kuncinya adalah melihat apakah Anda dapat menghasilkan karya yang bagus dan menampilkannya kepada penonton. Sial, Gao Xuanyin sepertinya dari Seoul. Kudengar dia akan mengadakan konferensi per 3 hari lagi, dan lokasinya di Seoul Gymnasium. Gimnasium ini sepertinya hanya beberapa kilometer dari sekolah kita. Zhou Haikuan tiba-tiba berkata dengan terkejut. Sepertinya dia menyadari bahwa aku hanya selangkah lagi dari idola dewi itu, dan aku sangat terkejut. Dia pasti benar-benar naksir Gao Xuanyin. Benarkah, acaranya di Seoul Gymnasium? Sialan, cepat pesan tiketnya, atau kau tidak akan bisa masuk. Setelah Xiong Tao selesai berbicara, dia segera mengeluarkan ponselnya. Aku sudah dewasa, aku belum pernah melihat selebriti dengan mata kepala sendiri, kali ini aku tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Xiong Tua, pesankan satu untukku juga, kata Lao Chao.
Ketiga teman sekamar itu tampaknya sangat tertarik dengan konferensi pers beberapa hari lagi. Dengan antusiasme Gao Xuanyin saat ini, pintu Akademi Olahraga Seoul mungkin akan hancur dalam 3 hari. Keempat, apakah kalian mau tiket? Kebetulan kita berempat membeli 4 tiket bersama, dan kita akan bisa bertemu bintang-bintang itu saat waktunya tiba. Tidak perlu, Gao Xuanyin adalah kekasihku, tidak mudah bertemu dengannya, tiket apa yang perlu kubeli? Chen Yuan merentangkan tangannya. Petik 2. Jujur saja. Petik 2. Ketiga teman sekamar itu serentak memutar mata. Kakak Yuan, aku akui kau sangat baik akhir-akhir ini. Aku percaya padamu bahkan ketika kau mengatakan kau jatuh cinta pada Qin Bingsui, tetapi kau agak bodoh ketika mengatakan Gao Xuanyin adalah kekasihmu. Sepertinya aku melihat sapi terbang di langit. Chen Yuan terkekeh. Kalian tidak percaya, kan? Kalian percaya bahwa aku bisa memanggil Gao Xuanyin ke asrama 503 kita hanya dengan satu panggilan? Tidak percaya. Tidak percaya. Aku bilang aku bahkan tidak percaya pada tanda baca. Keempat, ini bukan aku membual. Aku berani menyampaikan kata-kataku di sini hari ini. Jika kau benar-benar bisa memanggil Gao Xuanyin ke asrama kita, aku akan berlutut dan memanggilmu ayah. Kata Cao Tua dengan sungguh-sungguh. Itu yang kau katakan. Chen Yuan mencibir. Dia mengeluarkan ponselnya dan hendak menelepon Gao Xuanyin ketika tiba-tiba telepon berdering, dan konselor Lao Wang menelepon. Chen Yuan, ada apa denganmu? Bukankah aku sudah menyuruhmu berlatih dengan tim atletik minggu ini? Mengapa Pak Chu dan Pak Jin melaporkan bahwa kau sama sekali tidak datang latihan? Pak Wang, saya agak sibuk akhir-akhir ini. Saya sedang memulai bisnis. Dan bukankah ini liburan musim panas? Saya bergabung dengan tim atletik sekarang, dan saya tidak bisa berlatih selama 2 hari. Mengapa kita tidak menunggu sampai semester depan dimulai? Jelas Chen Yuan. Bisnis apa yang akan kamu mulai? Apakah kamu berencana menjadi selebriti internet? Oke, jangan bicara omong kosong ini. Jam 2 siang ini, tim atletik sekolah akan mengadakan kompetisi resmi. Akan ada para pemimpin sekolah yang hadir dalam kompetisi ini, dan kuota promosi untuk Liga Provinsi akan ditentukan secara resmi. Pelatih Chu sudah meneleponku beberapa kali. Tidak apa-apa jika kamu biasanya tidak ikut latihan. Kamu harus ikut pertandingan hari ini. Anggap saja ini sebagai kehormatan bagiku, Pak Wang, oke. Ayo kita lakukan. Chen Yuan memikirkannya sejenak dan memutuskan untuk menghormati Lao Wang. Lao Wang mengasuh mereka selama 3 tahun. Meskipun biasanya ia lalai mendisiplinkan mereka dan pada dasarnya membiarkan mereka begitu saja, Lao Wang sebenarnya cukup setia. Ia tidak mempersulit mereka. Meskipun nada suaranya agak kasar, tetapi sebenarnya tidak ada sikap sok guru sama sekali. Aku berpikir tentang kelulusan tahun depan. Semester depan, para siswa di kelas akan pergi magang. Setelah liburan musim panas, mereka sudah mengakhiri masa studi mereka. Chen Yuan memikirkannya, dan memutuskan untuk membuat gebrakan besar di masa-masa terakhir. Sekarang aku sudah terkenal di sekolah. Sekarang aku tidak bisa lagi berpura-pura menjadi anjing penjilat. Maka aku akan membagikannya sepenuhnya. Berhenti berpura-pura, aku adalah sosok paling berpengaruh di Huda. Kekuatanku, aku tidak lagi diizinkan untuk bersikap rendah diri. Kak Yuan, telepon siapa ini? Pak Wang menelepon dan memintaku untuk berpartisipasi dalam kompetisi atletik. Sudah lewat jam 1. Chen Yuan melirik jam dengan terkejut. Aku merasa Lao Wang semakin tidak dapat diandalkan dalam pekerjaannya. Bukankah sebaiknya sehari sebelumnya, atau beberapa jam sebelumnya? Tentu saja, Chen Yuan tidak tahu bahwa Wang Suebing sudah menyebut namanya di grup kelas kemarin. Tapi Chen Yuan punya banyak urusan kemarin. Dia bahkan tidak bisa membalas pesan WeChat, jadi bagaimana mungkin dia masih punya mood untuk membaca berita di grup kelas? Baru hari ini, menjelang pertandingan dimulai, Wang Suebing mengetahui bahwa Chen Yuan tidak ada di sana. Jadi dia segera meneleponnya. Guru Wang datang tepat waktu. Saya khawatir kita tidak bisa bertemu Gao Xuanyin hari ini, kan? Orang keempat itu cuma membual, jadi jangan dianggap serius, tapi kudengar memang ada kompetisi atletik yang sangat penting di sekolah hari ini. Kompetisi ini terkait dengan jumlah atlet provinsi. Siapapun yang berpartisipasi dalam kompetisi ini, jika memenangkan peringkat 1 di kompetisi nasional, akan memiliki kesempatan untuk mewakili sekolah kita dan berpartisipasi di Liga Provinsi. Jika lolos ke Liga Provinsi, Anda akan dapat berpartisipasi di kompetisi nasional. Jika lolos ke kompetisi nasional, Anda juga dapat berpartisipasi di kompetisi internasional dan meraih kejayaan bagi negara. Cao Jinyan menjelaskan secara detail. Dia menatap Chen Yuan dengan saksama. Meskipun video Running Man terakhir kali membuatnya populer di internet, pada akhirnya, para blogger itu melebih-lebihkan. Dengan video itu, ini bukan permainan biasa. Tentu saja, itu tidak akan diakui oleh pihak berwenang. Dan terakhir kali Chen Yuan juga bukan peserta.
Penampilannya hanya kebetulan. Sekarang setelah popularitasnya mereda, semua orang tidak menganggapnya serius lagi. Bab 213. Waktu berlalu begitu cepat. Tanpa kusadari, sudah pukul 13.50 siang. Saat itu, Chen Yuan berlari menuju lapangan sekolah. Lapangan itu sangat luas, dan hampir 2.000 siswa telah berkumpul. Terlihat sangat padat. Meskipun 2.000 orang bukanlah jumlah yang besar, tetapi begitu banyak orang berkumpul bersama, pemandangannya sebenarnya cukup spektakuler. Lapangan yang luas hampir penuh sesak. Bayangkan siswa sekolah dasar dan menengah melakukan senam radio di pagi hari dan upacara pengibaran bendera pada hari Senin. Sebenarnya, mungkin tidak sampai 1.000 orang dalam barisan tim yang besar. Dengan perbandingan seperti itu, Anda akan tahu betapa besarnya angka 2.000 itu. Hari ini, Huda tidak hanya mengadakan pertemuan olahraga, tetapi juga pertandingan sepak bola yang diselenggarakan di sekolah. Pertandingan sepak bola ini adalah pertandingan persahabatan kampus antara Universitas Huzhou dan Konservatorium Musik Seoul. Jadi, pertandingan ini menarik banyak siswa untuk datang dan menonton. Selain siswa dari sekolah utama Huda, ada juga beberapa siswa dari sekolah lain. Konservatorium Musik Seoul terkenal dengan para wanitanya yang cantik. Gadis-gadis di dalamnya tidak hanya berparas cantik, mereka juga bisa bernyanyi dan menari, mahir memainkan berbagai alat musik, dan semuanya sangat menarik. Para mahasiswi cantik ini tidak selalu datang untuk menonton pertandingan sepak bola. Sangat mungkin mereka datang ke sini untuk menonton para pemandu sorak menari. Universitas Lake memiliki regu pemandu sorak. Regu ini dibentuk sementara, dan persiapannya hanya kurang dari 2 minggu. Perhatian sepenuhnya teralihkan oleh para pemandu sorak cantik dari Konservatorium Musik Seoul. Para pemandu sorak di seberang jalan dari konservatorium. Seragam mereka berupa seragam JK, rok pendek dan kaki yang indah, muda dan lincah, melompat-lompat, sangat menarik. Mereka menari serempak. Lebih dari selusin wanita cantik menggoyangkan kaki mereka yang indah. Terutama seorang wanita cantik di tengah, yang benar-benar memukau mata banyak orang. Dia tidak hanya memiliki sosok yang sempurna, kulit putih, dan penampilan yang polos, tetapi bahkan postur tariannya pun memesona dan lincah seperti iblis. Banyak anak laki-laki yang melirik sekilas dan langsung terpikat. Bahkan ada beberapa remaja polos yang mimisan di tempat. Siapa sih gadis cantik ini? Dia cantik sekali, penampilannya polos, dan tubuhnya seksi banget, pikiranku sekarang dipenuhi dengan kakinya. Apa kau bahkan tidak mengenalnya? Si cantik nomor 1 di Konservatorium Musik Seoul, Zhou Ruoxi. Tidak apa-apa kalau kau tidak mengenalnya, tapi kau pasti pernah mendengar tentang Pak Yan. Beberapa waktu lalu, Pak Yan memberi Zhou Ruoxi hadiah lebih dari juta yuan. Kau lupa secepat itu. Dan Zhou Ruoxi ini bukan satu-satunya yang diberi hadiah oleh Pak Yan, tapi ku dengar Tang Xiuwen, mahasiswi terbaik di Universitas Hu, juga mengejarnya. Kau pasti sudah tahu betapa populernya dia sekarang, kan? Ternyata dia. Pantas saja dia memukau penonton begitu muncul di panggung. Dia memang orang yang disukai bos besar. Lihatlah pemandu sorak di sekolah lain, lalu lihatlah pemandu sorak di sekolah kita. Lupakan saja. Itu air mata. Bukankah sekolah kita sudah mencetak gol? Itu seperti kentut untuk memenangkan bola. Apa aku di sini untuk menonton sepak bola? Aku akui aku datang untuk menonton bola, tapi bukan bola ini. Saat Chen Yuan berjalan ke lapangan bermain, ia mendengar beberapa anak laki-laki berbicara dengan para gadis pemandu sorak dari konservatori. Dan ia juga mendengar nama yang sangat familiar. Zhou Ruoxi. Bukankah ini pembawa acara wanita yang ia beri tip di platform siaran langsung Longya terakhir kali? Saat itu, ia merasa pembawa acara wanita itu sangat cantik, dengan nilai 9 atau lebih. Tentu saja, karena di bawah lensa ruang siaran langsung, akan ada berkah ajaib dari filter kecantikan. Oleh karena itu, penampilan di ruang siaran langsung tidak dapat disamakan dengan penampilan di kehidupan nyata. Sebelumnya, Chen Yuan dengan gila-gilaan memberi hadiah kepada pembawa acara wanita di platform siaran langsung utama. Sebenarnya, itu hanya iseng. Ia tidak benar-benar berniat untuk mengajak kencan para pembawa acara wanita itu satu persatu. Terlalu banyak pembawa acara wanita di ruang siaran langsung, tidak apa-apa jika ia meminta hadiah, tetapi jika ia benar-benar ingin mengajak kencan mereka semua, ia tidak punya banyak energi sama sekali. Tapi siapa sangka, kebetulan sekali. Zhou Ruoxi datang ke sekolah mereka. Penampilan dan sosok asli gadis ini bahkan lebih seksi dan sempurna daripada di ruang siaran langsung. Mungkin di ruang siaran langsung, Zhou Ruoxi hanya bernyanyi, dan pada dasarnya tidak banyak menari. Jadi ada rasa terkejut dan takjub di dunia nyata. Sepertinya dia tidak menyangka bahwa dia bisa menjadi seorang pemandu sorak. Terlebih lagi, penampilannya di tim pemandu sorak kali ini sangat luar biasa, menyebabkan semua siswa yang hadir membicarakannya. Dia hampir menjadi pusat perhatian penonton. Chen Yuan, akhirnya kau datang juga, ikut aku,
kenapa kau belum ganti baju olahraga? Old Wang melihat Chen Yuan, dan langsung menariknya sambil bertanya. Aku jarang pakai baju olahraga seperti ini, tidak apa-apa, tidak memengaruhi penampilanku. Baiklah, jangan khawatir soal itu. Pelatih Chu pasti punya baju olahraga cadangan. Aku akan memintanya membawakanmu satu set. Pertandingan dimulai dalam 5 menit. Kau harus ganti baju dan naik ke panggung. Beberapa menit kemudian, Chen Yuan berganti pakaian. Saat ia mengenakan baju olahraga dan resmi melangkah ke lintasan lari, banyak siswa mulai membicarakannya. Chen Yuan, kenapa orang ini lagi? Bukankah dia mahasiswa fakultas seni? Beraninya dia datang ke sini untuk ikut lomba atletik. Lucu sekali, kan? Kau lucu. Tidak tahukah kau bahwa Chen Yuan adalah pelari dengan suara seperti penyakit cacar? Seorang gadis yang duduk di auditorium membalas bahwa orang itu adalah He Ziying. Aku pernah bertemu anak ini. Terakhir kali dia bermain basket di gimnasium, sepertinya dia mengalahkan Tang Xiwen. Dia juga bisa melakukan dung, dan dia selalu mencetak 3 angka, sangat bagus. Sepertinya video dia bermain basket menjadi populer di internet. Kekuatannya 1-9, dan dia disebut Bapak Baptis Basket. Jadi ternyata Bapak Baptis Basket dan si pelari itu orang yang sama. Tunggu sebentar, apakah kamu memperhatikan bahwa profil samping pria ini sedikit mirip dengan pangeran piano yang baru-baru ini menggemparkan dunia musik? Tidak mungkin kebetulan, kan? Bapak Baptis Basket, si pelari, dan pangeran piano sebenarnya orang yang sama. Mustahil, benar-benar mustahil, ini pasti hanya kebetulan, hanya sedikit mirip. Mendengarkan diskusi orang-orang di sekitarnya, Lin Sutong duduk di kursi penonton bersama Li Xiaoling. Hatinya semakin getir. Dia hampir menyesali semuanya. Lin Sutong telah berurusan dengan Chen Yuan selama 3 tahun, jadi dia tentu saja sangat mengenal sosok Chen Yuan. Hanya saja dia tahu bahwa ini bukan kebetulan. Chen Yuan bukan hanya bapak baptis bola basket di internet, bintang reality show, pangeran piano, dan kumpulan berbagai talenta. Dia juga membeli sebuah gedung senilai lebih dari 2 miliar yuan dan memberikannya kepada wanita lain. Sungguh tidak manusiawi. Dia bahkan tidak tahu apakah dia dibutakan oleh mata anjing paduan titanium. Dia tidak menyangka Chen Yuan tidak memiliki jasa sama sekali. Dia hanya anjing yang suka menjilat. Namun fakta membuktikan bahwa setelah pria itu meninggalkannya, dia akhirnya menunjukkan bakat dan jati dirinya. Ternyata sangat menakjubkan, sangat luar biasa, sangat mengagumkan. Setiap kali Lin Sutong berpikir bahwa bangunan senilai lebih dari 20 miliar yuan mungkin miliknya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi gila. Bahkan tatapan mata Sun Rui pun penuh dengan kebencian. Dia dan Sun Rui tidak lagi tinggal bersama. Mereka tidak akan pernah bisa berdamai. Sutong, apa yang terjadi antara kau dan Sun Rui akhir-akhir ini? Kalian berdua tidak mengatakan sepatah kata pun di asrama, seperti musuh yang bertemu. Bukankah kalian dulu sahabat karib? Tanya Li Xiaoling. Jangan sebut-sebut dia padaku. Aku dan dia sudah putus pertemanan. Mulai sekarang, jika dia ada tanpa aku, jika aku ada tanpa dia, aku akan pindah dari asrama dalam 2 hari. Xiaoling, kau bisa ikut denganku. Aku akan merayu Sun Rui di belakangnya. Pacarku masih saja menebar perselisihan, sebaiknya kau jangan bermain-main dengannya. Mendengar keluhan Lin Sutong, Li Xiaoling terdiam. Meskipun Sun Rui suka bergosip di belakangnya. Tapi alasan kau merindukan Chen Yuan adalah karena kau serakah dan meremehkan orang lain. Bisakah orang lain disalahkan untuk ini? Xiao Rui, ada apa denganmu akhir-akhir ini? Apakah kau bertengkar dengan Sutong? Tanya teman sekamar lainnya, Wang Wenjuan. Jangan sebut-sebut Lin Sutong padaku. Dia seperti jam tangan teh hijau. Dia tidak punya mata. Dia tidak suka orang miskin dan mencintai orang kaya. Dia malah menyalahkanku. Aku membantunya dengan nasihat, tapi dia malah menyalahkanku. Aku sudah putus dengannya, Xiao Juan, tahun ini. Setelah liburan musim panas berakhir, aku tidak akan pernah kembali ke asrama, dan aku merasa sedih saat melihat Lin Sutong. Sun Rui mengatakan hal yang sama. Di kursi penonton, Chen Yuan melirik sekilas dan menemukan banyak kenalan. Mereka tersebar di setiap sudut berpasangan dan bertiga. Lin Sutong, Sun Rui, Li Xiaoling, Su Lele, dan bahkan Chen Yuan bertemu Zhao Yuqi dan Qian Mengmeng. Kiki, Chen Yuan ini sepertinya cukup terkenal di sekolahmu. Aku menemukan banyak orang mengenalnya. Qian Mengmeng memegang tangan Zhao Yuqi, dan dia berkata dengan terkejut ketika melihat Chen Yuan memasuki tempat acara. Chen Yuan cukup terkenal. Dia sangat berbakat. Musik latar yang sering kau gunakan akhir-akhir ini, repertoar pangeran piano, apakah itu dimainkan oleh Chen Yuan? Sial, pangeran piano itu benar-benar dia. Kebetulan hari itu ulang tahunku, dan Chen Yuan memainkan sebuah lagu piano khusus untukku.
Aku tidak menyangka dia bisa bermain piano dengan begitu baik, kata Zhao Yuqi dengan wajah gembira dan sedikit bangga. Kiki, aku sedikit iri padamu sekarang. Lihat, Chen Yuan tidak hanya tampan, dia juga pangeran piano, bapak baptis bola basket, dan pelari. Dia bahkan memberimu piano nomor 1 dunia senilai juta. Dia juga membelikanmu villa besar, dan dia memberimu hadiah puluhan juta saat kau siaran langsung. Ya ampun, pria ini benar-benar sempurna, seandainya aku punya pacar seperti itu. Qian Mengmeng tampak iri dan cemburu. Sebelumnya, dia meremehkan Chen Yuan, dan kesan pertamanya terhadap Chen Yuan tidak baik, dia menganggapnya sebagai preman. Tetapi setelah mengetahui perbuatan Chen Yuan melalui kontak Zhao Yuqi, kesannya terhadap Chen Yuan berubah drastis. Terutama piano kristal senilai juta itu mengejutkan hatinya dan membuatnya tak terlupakan. Entah apakah ada pria di dunia ini yang bisa memperlakukannya seperti Zhao Yuqi. Chen Yuan, kali ini, aku tidak akan kalah darimu lagi. Melihat Chen Yuan datang ke lintasan, Li Yang mengepalkan tinjunya erat-erat dan tatapannya tegas. Sambil melakukan pemanasan, dia menatap Chen Yuan. Selama beberapa minggu, Li Yang telah berlatih setiap hari, dan dia telah melakukan persiapan yang cukup untuk pertandingan hari ini. Dan dia benar-benar dalam kondisi prima hari ini. Rasanya seperti dipukuli habis-habisan. Dari masa kecil hingga dewasa, Li Yang tidak pernah kalah dari siapapun dalam kompetisi lari cepat. Dia adalah juara lari cepat di pertemuan olahraga sekolah di sekolah menengah pertama. Sekolah menengahnya juga merupakan juara lari cepat dalam ajang olahraga. Di universitas, ia juga kapten tim atletik. Di seluruh tim atletik akademi olahraga, tidak ada seorang pun yang berlari lebih cepat darinya. Kecepatannya seperti angin. Karena itu, ia dijuluki dengan penuh kasih sayang oleh banyak gadis, anak angin. Terakhir kali, dalam kompetisi lari cepat, ia kalah dari Chen Yuan tanpa alasan yang jelas. Li Yang selalu merasa itu hanya kecelakaan. Seorang pelari cepat, berapa skor setiap lari cepat yang ia lakukan? Sebenarnya, ada perbedaan besar. Setiap kali berbeda. Itu sangat berkaitan dengan kondisi pribadi. Sama seperti Li Yang sendiri, ketika dalam kondisi prima, ia dapat berlari dalam waktu 10,3 detik. Ketika tidak dalam kondisi prima, dibutuhkan 11 detik untuk berlari meter. Selisih ini sangat besar. Tetapi hasil seperti itu sepenuhnya memenuhi standar atlet tingkat 2 nasional. Dan ada harapan untuk lulus penilaian atlet tingkat 1 nasional. Waktu terbaik Li Yang adalah 10,12 detik dalam meter, yang pernah memecahkan rekor sekolah. Memiliki kesempatan untuk terpilih masuk tim nasional. Hanya saja karena saya kecanduan seks dengan wanita, kondisi saya sedikit menurun. Namun beberapa hari terakhir, ia merasa seperti kembali ke masa jayanya. Kali ini, meskipun pelatih Chu sangat menyarankan, Chen Yuan mewakili Huda di Liga Provinsi. Namun Li Yang bukannya tanpa peluang sama sekali. Asalkan dia bisa mengalahkan Chen Yuan dalam pertandingan hari ini, maka pelatih Chu harus diam saja. Segala sesuatu harus diungkapkan dengan kekuatan. Dalam kompetisi olahraga, penekanannya adalah pada keadilan. Chen Yuan, aku mencintaimu. Chen Yuan, ayo. Chen Yuan, kau yang terbaik. Tepat ketika Li Yang sudah mengambil keputusan, dia harus menginjak Chen Yuan kali ini. Di kursi penonton, seorang gadis tiba-tiba berteriak. Dia sangat keras dan hampir melompat kegirangan. Li Yang melihat lebih dekat. Orang ini adalah He Ziying. Mengapa Ying malah menyemangati Chen Yuan di depannya, dan bahkan mengatakan, aku mencintaimu, dengan lantang. Wajah Li Yang memerah. Hitam seperti arang. Mantan pacarku malah menyemangati pria lain, dan bahkan menunjukkan cinta kepada pria lain di depannya. Bisakah ini ditoleransi? Bukan hanya Ying, bahkan Xiao Ruoyu pun tertipu oleh anjing ini, dan dia dihalangi demi Chen Yuan. Li Yang merasa dia tidak tahan lagi. Jika dia bertahan lebih lama lagi, dia akan menjadi kura-kura. Sungguh memalukan. Chen Yuan mengerutkan kening ketika mendengar teriakan He Ziying. Nona, bisakah kau bersikap rendah hati? Meskipun kakak memang sangat baik, tetapi kau menunjukkan cintamu secara terang-terangan, apa yang akan dipikirkan gadis-gadis lain? Apa yang akan dipikirkan Zhao Yuqi? Kau akan mempersulitku untuk menjadi manusia. Benar saja, Zhao Yuqi mengerutkan kening setelah mendengar teriakan He Ziying. Chen Yuan, aku mencintaimu, kau yang terbaik, ayolah. Bukan hanya masalah di pihak Ying yang belum selesai, Su Lele juga berteriak. Sepertinya masalahnya tidak terlalu besar, dan kau tidak takut masalah. Chen Yuan, akulah yang benar-benar mencintaimu, kau harus percaya padaku, tidak ada yang benar-benar cinta sejati. Lin Sutong juga berteriak. Kebetulan pada saat ini, Xiao Ruoyu dan Qin Bingsui berjalan ke taman bermain satu demi satu. Ketika Chen Yuan melihat kedua orang ini datang bersama, dia terkejut. Ada apa ini? Mengapa Xiao Ruoyu dan Qin Bingsui berpacaran? Kebetulan pada saat itu,
aku mendengar gadis-gadis lain mengungkapkan perasaan mereka satu demi satu. Zhao Yuqi masih mengawasi. Aku kehilangan kendali. Jangan ganggu aku. Kedatangan Xiao Ruoyu dan Qin Bingsui seketika menarik perhatian banyak sekali mahasiswi yang sedang makan melon. Karena mereka sangat cantik. Dari segi penampilan, bentuk tubuh, dan temperamen, mereka hampir tidak kalah dengan Zhou Ruoxi, si tercantik nomor 1 di konservatorium musik. Tapi bulu kuduk Chen Yuan sudah mulai merinding. Bab 215. Konon, sejak Xiao Ruoyu berbicara dengan Du Xiaoyue hari itu, dia akhirnya menyadari bahwa Chen Yuan telah membayar banyak untuknya, tetapi dia tidak pernah melakukan apapun untuk Chen Yuan. Jadi hari ini, tanpa memberitahu Chen Yuan, dia mengendarai Bentley dari rumah dan datang ke Huda. Dia ingin mengejutkan Chen Yuan. Dia tidak bisa selalu membiarkan Chen Yuan mengambil inisiatif sendiri. Tepat ketika Xiao Ruoyu memarkir mobilnya di jalan yang dipenuhi pepohonan di samping sekolah, dia secara tidak sengaja melihat Qin Bingsui. Lagi pula, dia juga pernah bertemu Qin Bingsui sebelumnya. Menyapa adalah sopan santun. Kebetulan Qin Bingsui juga sedikit ragu-ragu 2 hari ini. Chen Yuan diam-diam memberinya 1 miliar saham di perusahaan teknologi Liu. Qin Bingsui sangat terharu. Pria ini tidak hanya menyelamatkan hidupnya, tetapi juga bersedia membayar begitu banyak untuknya. Dia jatuh cinta pada Chen Yuan tanpa bisa ditahan. Meskipun dia tahu bahwa pria ini agak playboy, tetapi emosi tidak bisa dikendalikan. Qin Bingsui bukanlah wanita materialistis, yang dia pedulikan adalah pikiran orang lain, dan Chen Yuan sangat perhatian. Ini sangat realistis. Dalam film, orang terkaya di kota Xihong, Xiazu tidak menyukai uang, tetapi Wang Yuyu menghabiskan uang setiap kali dia menyentuh Xiazu. Bahkan, Wang Duoyu menyalakan kembang api hanya untuk menghamburkan uang. Tetapi Xiazu berpikir bahwa kembang api ini disiapkan khusus oleh Wang Duoyu untuk ulang tahunnya. Lalu dia sangat terharu. Hal yang sama berlaku untuk Chen Yuan. Sebagian besar waktu, dia hanya ingin menghabiskan uang dengan sia-sia. Tetapi gadis-gadis ini dapat secara otomatis mengambil keputusan, dan Chen Yuan adalah hadiah yang disiapkan khusus untuk mereka. Chen Yuan tulus kepada mereka. Begitu pikirmu, apa yang bisa kulakukan? Qin Bingsui juga jatuh ke dalam pola pikir ini. Aku datang ke sekolah hari ini untuk mencari kesempatan untuk berbicara baik-baik dengan Chen Yuan dan memperjelas semuanya. Tetapi dia baru saja datang ke sekolah. Baru saja bertemu Xiao Ruoyu. Kemudian kedua gadis dengan paras super cantik ini mulai mengobrol. Mengobrol dan mengobrol, aku menemukan bahwa mereka cukup cocok. Mereka berdua memiliki minat dan hobi yang serupa. Bahkan warna lipstik dan parfum yang biasa mereka gunakan pun bergaya sama. Xiao Ruoyu menelepon Chen Yuan. Dia tidak menjawab. Kemudian Qin Bingsui bertemu Cao Jinyan, teman sekamar di asrama yang sama dengan Chen Yuan. Dia menanyakan hal ini. Aku mengetahui bahwa Chen Yuan ikut serta dalam kompetisi atletik di lapangan olahraga. Kemudian dua gadis tercantik kampus muncul di lapangan olahraga Universitas Danau satu demi satu. Jika ditambah Zhou Ruoxi, maka itu adalah gadis tercantik pertama Huda, gadis tercantik pertama Universitas Wuhan, gadis tercantik pertama Konservatorium Musik, dan gadis tercantik kedua Zhao Yuqi dari Huda. 4 gadis tercantik kampus berkumpul di sini. Dahi Chen Yuan berkeringat. Rasanya seperti aku tidak membaca almanak saat keluar hari ini. Astaga, bagaimana bisa hal seperti ini terjadi? Benar-benar kejadian yang tak terduga. Xiao Ruoyu, kenapa kamu tidak tinggal saja di Universitas Wuhan dan datang ke Huda untuk ikut bersenang-senang? Saat itu, banyak mahasiswa yang menunjuk-nunjuk. Kedua gadis ini benar-benar cantik dan memiliki temperamen yang baik. Kurasa mereka tidak kalah dengan Zhou Ruoxi. Ini Qin Bingsui, si tercantik nomor 1 di sekolah kita. Aku tidak kenal yang lain, tapi burung-burung yang sejenis berkumpul bersama dan orang-orang terbagi menjadi kelompok-kelompok. Benar saja, yang cantik bergaul dengan yang cantik. Pepatah lama tidak akan menipuku. Cantik sekali, cantik sekali. Aku melihat kecantikan sejati hari ini, dan aku merasa bahkan lebih cantik daripada bintang-bintang wanita di industri hiburan. Bukankah ini Xiao Ruoyu? Dia mahasiswi Universitas Wuhan, kau tidak tahu. Dia sangat terkenal di Universitas Wuhan. Si cantik ini masih menjadi mahasiswi terbaik di Universitas Wuhan. Bukankah itu berarti gadis-gadis cantik tidak suka belajar? Mengapa dia bisa masuk Universitas Wuhan? Aku merasa kesal. Dibandingkan dengan Universitas Huzhou dan Konservatorium Musik, kandungan emas Universitas Wuhan tentu saja lebih tinggi. Bagaimanapun, itu adalah universitas unggulan ke-985, universitas dengan peringkat nasional yang tinggi. Xiao Ruoyu baru saja berjalan ke lapangan bermain. Dia mendapati seorang gadis berteriak, "Chen Yuan, aku mencintaimu." Dia langsung merasa sedikit tidak nyaman. Aku penasaran apakah Chen Yuan benar-benar seperti yang dikatakan Liang, dia seperti wortel besar.
Tapi setelah mendengar beberapa gadis berteriak, "Chen Yuan, aku mencintaimu," bersamaan, dia malah menghela napas lega. Seorang gadis mengaku, yang menunjukkan bahwa ada situasi. Banyak gadis mengaku bersamaan, yang berarti bahwa orang-orang ini semua adalah penggemar. Karena Chen Yuan sangat baik, hanya penggemar wanita yang menyukainya. Apakah perlu bersaing dengan penggemar untuk merasa iri? Tentu saja, ini tidak perlu. Siswa Chen Yuan, jangan linglung. Cepat lakukan pemanasan. Pertandingan akan resmi dimulai dalam 1 menit. Kamu sudah terlambat. Jika kamu berlari kencang nanti, atau jika kamu tidak melakukan pemanasan, ototmu akan mudah kehilangan massa otot. Teruslah berlatih. Pelatih Chu, yang tampak berusia 30-an, dengan ramah mengingatkannya dari samping. Terakhir kali ia memohon kepada Chen Yuan untuk bergabung dengan tim atletik. Ia juga ingin Chen Yuan mewakili Universitas Lake di Liga Provinsi. Namun, meskipun ia bisa merekomendasikan, untuk menentukan jumlah tempat, kita masih perlu melihat hasil kompetisi hari ini. Jika Chen Yuan tidak tampil baik, bagaimana jika ia tidak sebaik sebelumnya? Manusia adalah makhluk yang sangat kompleks. Dalam beberapa situasi darurat, potensi manusia akan meledak dengan probabilitas yang sangat kecil. Begitu meledak, itu sangat luar biasa. Misalnya, pernah ada seorang wanita melihat anaknya terlindas mobil, dan ia mengangkat mobil itu dengan kekuatannya sendiri. Beberapa orang mungkin tidak berlari cepat, tetapi ketika nyawanya dalam bahaya dan potensinya meledak, ia mungkin akan berlari lebih cepat daripada atlet tingkat nasional. Tentu saja, probabilitas hal seperti itu terjadi umumnya sangat rendah. Pelatih Chu tidak tahu apakah ini kasusnya dengan Chen Yuan. Jika demikian, itu berarti Chen Yuan tidak cukup stabil, dan itu lebih Chen Yuan merasa tenang menyerahkan Li Yang untuk berpartisipasi di Liga Provinsi. Menilai dari penampilan Li Yang saat ini, dia seharusnya bisa meraih hasil yang baik di Liga Provinsi. Chen Yuan mengalihkan pandangannya dari Xiao Ruoyu dan Qin Bingsui. Dia berpura-pura menekuk kakinya. Sebenarnya, dia sedang memikirkan tindakan balasan dalam hatinya. Dalam hal ini, sepertinya Qin Bingsui dan Xiao Ruoyu telah menjalin hubungan yang sangat halus, dan tidak perlu mengungkapkannya atau menjelaskannya terlalu banyak. Lagi pula, Qin Bingsui sudah tahu bahwa dia menggoda perempuan di mana-mana. Lagi pula, Xiao Ruoyu berpikir bahwa Qin Bingsui adalah gay. Intinya adalah Xiao Ruoyu dan Zhao Yuqi sebaiknya tidak berkomunikasi sama sekali. Jika keduanya saling mengaku, maka tamatlah sudah. Zhao Yuqi, Chen Yuan memberiku sebuah villa dan sebuah piano senilai 1 juta, yang merupakan piano nomor 1 di dunia. Apakah kau iri? Xiao Ruoyu, Chen Yuan memberiku gedung senilai 26 miliar, dan juga menyuntikkan juta ke perusahaanku. Qin Bingsui, beberapa hari yang lalu, Chen Yuan memberiku 1 miliar saham. Pada hari kau menagih sewa, dia diam-diam mencapai kesepakatan dengan bos saya. Jika memang begitu, akui saja satu sama lain. Chen Yuan merasa seperti sedang sekarat. Bahkan melompat ke Sungai Kuning pun tak bisa menghapusnya. Kalau begitu, mari fokus pada pertandingan. Situasi ini terlalu rumit. Tak lama kemudian, semua atlet atletik di lintasan sudah siap. Suasana berangsur-angsur menjadi tegang. Bab 216. Ia hanya mendengar wasit berteriak, dan ia mengangkat pistol suar di tangannya. Saat itu, banyak siswa sudah mengeluarkan ponsel mereka, siap mengambil gambar kompetisi. Li Yang, Chen Yuan, dan kontestan lainnya. Mereka sudah berjongkok di alat bantu lari lintasan. Otot-otot semua orang tegang, siap untuk berlari. Dalam kompetisi lari cepat, selain kecepatan pribadi, kecepatan awal juga sangat penting. Atlet atletik profesional harus segera berlari begitu pistol aba-aba berbunyi, dan reaksinya harus cepat. Bahkan beberapa atlet hebat pun dapat memprediksi dengan akurat saat wasit menarik pistol aba-aba. Karena suara ditransmisikan ke telinga manusia melalui medium udara, dan kemudian saraf pendengaran mengirimkan sinyal kembali ke otak pusat manusia. Setelah otak memprosesnya, ia akan bereaksi dan berlari. Ini sangat cepat. Seringkali hanya membutuhkan waktu antara detik dan detik untuk merespons. Tetapi, jika Anda dapat membuat prediksi yang akurat, maka kecepatan awal Anda akan hingga detik lebih cepat daripada yang lain tanpa melakukan pelanggaran. Jangan melihat selisih waktu detik yang sangat singkat. Tetapi dalam lomba lari cepat meter, Anda dapat memisahkan diri dari yang lain sejak awal, dan jika daya ledak Anda sama kuatnya, maka Anda mungkin memenangkan kejuaraan. Bahkan jika hanya 1/10 detik lebih cepat, itu tetap merupakan keuntungan besar dalam kompetisi lari cepat. Dan seterusnya. Kecepatan awal sangat penting. Ini juga salah satu hal yang perlu difokuskan oleh atlet atletik profesional dalam pelatihan. Tidak hanya harus belajar berlari cepat dan meledak secara instan, tetapi juga belajar untuk berhenti. Akan lebih baik jika memiliki pemahaman tentang kebiasaan wasit dalam menembakkan pistol sinyal. Tentu saja, sebenarnya sangat sulit untuk mencapai ini. Saat ini,
Liang sepenuhnya fokus, dan saat pelatih Jin menyerukan persiapan, dia sudah mulai menghitung dalam hatinya secara diam-diam. Dia tahu kebiasaan pelatih Kim dengan baik. Kali ini, dia akan membuat prediksi yang berani. Karena dia harus menjadi nomor 1. Dia ingin menamparkan Chen Yuan dengan keras di depan He Ziying dan Xiao Ruoyu. Saat melihat Xiao Ruoyu lagi, darah Liang mendidih di sekujur tubuhnya. Dia tidak akan membiarkan dirinya gagal. Dia harus berhasil. Dia tidak boleh membiarkan Chen Yuan, si bajingan, menginjak kepalanya dan buang air besar di depan Dewi yang telah dia kagumi selama bertahun-tahun. Tepat setelah semua kontestan, pemimpin sekolah, dan semua penonton yang menyaksikan pertandingan itu fokus selama 12 detik. Tubuh Liang bergerak. Seperti cita, dia melesat keluar dengan cepat. Dan pada saat dia melesat, wasit baru saja menarik pistol sinyal. Peng! Tembakan terdengar di mana-mana. Saat Liang mulai berlari sepertinya bertepatan dengan saat pistol suar berbunyi. Tidak 1/10 detik lebih lambat. Bahkan tidak 1/10 detik lebih cepat. Tapi tepat sekali. Liang melesat satu tubuh lebih cepat dari yang lain. Kali ini, ledakan Liang tidak hanya sangat halus, tetapi juga kecepatan ledakannya sangat cepat. Hampir seketika, dia menjauhkan diri dari pemain lain. Dan jaraknya semakin besar. Dia seperti macan tutul salju, bergerak maju tanpa terkalahkan. Terlalu cepat. Kecepatan Liang benar-benar terlalu cepat. Sialan, letusan ini akan meledakkan langit. Seru semua orang. Banyak penonton juga mendapati bahwa kecepatan reaksi Chen Yuan tampak lebih lambat dari peserta lain. Jika Liang adalah atlet atletik dengan reaksi tercepat dan yang pertama melewati garis start, Chen Yuan justru sebaliknya. Dia bertindak sangat tidak profesional. Setelah semua atlet lain berlari keluar, dia bereaksi terlambat. Kemudian bergegas keluar. Sebelum dan sesudah itu, dia setidaknya hingga detik lebih lambat dari Liang. Jangan lihat, dalam waktu kurang dari setengah detik, mereka bisa menjauhinya beberapa meter. Dan seiring kecepatan lari meningkat, bukan tidak mungkin seseorang akan menjauhinya 4 atau 5 meter. Kecepatan reaksi Chen Yuan di awal. Dalam kompetisi atletik biasa, itu sebenarnya kesalahan yang sangat serius. Perlombaan adalah perlombaan, dan orang lain tidak peduli jika Anda memulai beberapa 10 detik lebih lambat. Tapi apakah Chen Yuan benar-benar begitu lambat bereaksi? Apa yang kau katakan? Kecepatan reaksi Chen Yuan yang lincah mencapai 55 poin. 5 kali lipat dari orang normal. Jika dia benar-benar berkonsentrasi dan bereaksi secara normal, dia hampir bisa memprediksi dengan Liang mencapai level yang sama. Prediksi membutuhkan sedikit keberuntungan, dan ada kemungkinan besar terjadi kesalahan. Namun, Chen Yuan dapat sepenuhnya mengandalkan kekuatannya untuk mencapai kecepatan reaksi yang sama dengan Prejajimen. Dan kemampuan ledakannya lebih kuat. Bukannya Chen Yuan membual. Jika dia benar-benar meledak dengan seluruh kekuatannya, bahkan jika dia meminta Anda untuk berlari 20 meter, Anda mungkin tidak akan bisa menang. Chen Yuan hanya tidak ingin terlalu berlebihan. Jadi mari kita berlari sebentar. Jangan sampai Anda mengatakan bahwa saya seorang pengganggu. Chen Yuan menyusul. Kecepatannya juga sangat cepat, tetapi dia beberapa meter di belakang Liang. Bisakah dia menyusul? Terlalu terlambat, terlalu cepat. Semua ini terjadi hanya dalam sekejap mata. 5 detik berlalu dalam sekejap. Pada detik ke-6, Chen Yuan menyusul pemain kedua terakhir. Baru saat itulah dia mulai meledak dengan kecepatan yang menakjubkan. Pada detik ke-7, Chen Yuan melesat ke 5 posisi teratas di lintasan. Pada detik ke-8, ia melesat ke 3 posisi teratas di lintasan. Pada detik ke-9, ia melampaui posisi kedua di lintasan dan mencapai posisi yang mampu mengimbangi Liang. Pada detik ke-10, Chen Yuan melewati garis finish lebih dulu dengan selisih 1 badan di depan Liang. Pada akhirnya, Chen Yuan dan keunggulannya yang lemah mengalahkan Liang. Chen Yuan, waktu lari 10,02 meter detik. Inilah prestasinya. Liang, waktu lari 10,09 meter detik. Ketika Liang melihat hasil ini, mentalitasnya langsung runtuh. Kali ini, ia bermain sangat baik. Hampir mencapai puncak sejarahnya. Waktu 10,09 detik hampir memecahkan rekor lari cepat tim atletik Akademi Olahraga lagi. Jika hasil ini dapat dipertahankan, ia hampir akan mencapai level atlet nasional, dan bahkan melampaui level atlet nasional tingkat pertama. Bahkan dalam kompetisi lari cepat atletik dunia, hasilnya sudah cukup untuk menang. Performa Li yang sangat luar biasa. Ini juga merupakan waktu tercepat yang pernah ia raih. Meskipun begitu, dia masih sedikit lebih lambat dari Chen Yuan. Perasaannya meledak. Jika Chen Yuan menghancurkannya dengan kekuatan absolut, mungkin dia akan lebih baik memikirkannya. Tapi barusan dia jelas hanya terpaut 1 posisi. Hanya terpaut 1 posisi. Hanya kalah. Sepertinya sukarelawan ujian masuk perguruan tinggi Anda adalah Universitas Peking.
Siapa yang tahu bahwa ketika skor akhir diumumkan, kamu hanya terpaut 1 poin. Kamu bilang kamu menyerah atau tidak? Bukankah ini sedikit mentalitas? Murid Liang, kamu tampil sangat baik kali ini, dan kamu bahkan melampaui nilai tertinggi yang pernah kamu raih. Jika kamu terus bekerja keras, kamu pasti akan menjadi anak didik yang hebat. Murid Chen Yuan, sungguh disayangkan untukmu. Jika kecepatan awalmu sedikit lebih cepat, kamu mungkin bisa menembus dalam waktu 10 detik. Sepertinya visi pelatih Chu benar. Kamu benar-benar jenius. Bab 217. Mendengar pujian pelatih, Chen Yuan acuh tak acuh. Berlari dalam waktu 10 detik sama sekali tidak sulit baginya. Dia sengaja mengeluarkan air dan berlari dengan waktu 10,02 detik. Jika dia mengerahkan seluruh kekuatannya, apakah akan baik-baik saja? Seandainya ada beberapa Frankenstein yang mengetahui bahwa Chen Yuan memiliki kebugaran fisik yang luar biasa kuat, mungkin mereka ingin menangkapnya dan mempelajarinya. Jadi, tidak baik terlalu berlebihan. Tetap rendah hati, mengerti? Bersikap rendah hati adalah cara terbaik untuk pamer. Kau pikir aku hanya punya 3 lantai, tapi aku sudah mencapai lantai 9. Kau pikir kau hebat, tapi kau tidak pernah tahu betapa hebatnya aku. Pemain yang benar-benar kuat tidak akan pernah mengungkapkan semua kartu trufnya. Ini namanya stabilitas. Chen Yuan menang. Dia benar-benar memenangkan peringkat 1 dalam lomba lari cepat dan berlari 10,02 detik. Xiao Ruoyu terkejut. Dia hanya tahu bahwa Chen Yuan bisa berbicara 5 bahasa. Bisa berkomunikasi dengannya dengan mahir dalam bahasa Inggris, Prancis, Rusia, Mandarin, dan Jepang. Selain itu, aku juga tahu bahwa Chen Yuan sangat kaya, dan memiliki status sebagai perokok urung. Dalam hal lain, aku tidak banyak tahu tentangnya. Tapi itu saja sudah cukup. Dalam kehidupan nyata, berapa banyak orang yang mahir dalam 5 bahasa? Karena itu, ketika Xiao Ruoyu mengobrol dengan Chen Yuan, dia merasa ada topik khusus, karena kebetulan dia mahir dalam bahasa-bahasa tersebut. Bermain permainan bahasa sesekali akan menimbulkan perasaan kesamaan. Tapi sekarang dia menyadari bahwa keunggulan Chen Yuan jauh lebih dari itu. Dia sebenarnya ikut kompetisi atletik, atau pemain profesional. Meraih peringkat nomor 1 begitu saja. Skor 10,02 detik, secara teoritis, sudah bisa mewakili tim nasional. Bahkan jika Xiao Ruoyu tidak memperhatikan olahraga, dia tahu bahwa hasil ini cukup luar biasa. Ruoyu, apakah kamu baru tahu hari ini bahwa Chen Yuan pandai berlari cepat? Apakah kamu tidak tahu sebelumnya? Tanya Qin Bingsui dengan penasaran. Ya, Chen Yuan adalah teman sekelasku di SMA. Sebenarnya, aku tidak takut dengan lelukonmu ketika aku mengatakannya. Aku satu kelas dengan Chen Yuan selama 3 tahun. Sebelumnya aku tidak terlalu mengenalnya. Dia selalu sangat pendiam. Baru pada reuni kelas terakhir aku mengetahui bahwa dia ternyata sangat luar biasa. Dia tidak hanya memiliki latar belakang keluarga yang luar biasa, murah hati dan memiliki rasa tanggung jawab, tetapi juga mahir dalam 5 bahasa dan telah banyak membantu keluarga kami. Aku selalu sangat berterima kasih padanya, kata Xiao Ruoyu dengan tatapan kagum. Chen Yuan juga mahir dalam 5 bahasa. Qin Bingsui kembali bingung. Sepertinya Chen Yuan sekali lagi menemukan beberapa keunggulan dan bakat yang tidak diketahui. Semakin kau tahu, semakin luar biasa. Ya, kau dan Chen Yuan satu sekolah, bukankah kau tahu bakat bahasa Chen Yuan? Tanya Xiao Ruoyu balik. Aku benar-benar tidak mengerti ini. Lagi pula, aku belum lama mengenal Chen Yuan. Totalnya kurang dari setengah bulan. Namun, Chen Yuan memang sangat terkenal di sekolah kita. Dia sangat pandai berlari dan bermain basket. Dia bahkan lebih hebat lagi, dan dia bermain piano dengan sangat baik sehingga beberapa orang di internet menyebutnya pangeran piano. Jelas Qin Bingsui. Benarkah? Xiao Ruoyu semakin terkejut. Sama seperti Qin Bingsui yang awalnya tidak tahu bahwa Chen Yuan bisa berbicara 5 bahasa. Kedua gadis cantik itu tiba-tiba bertukar cerita, dan menemukan bahwa Chen Yuan memiliki begitu banyak kelebihan yang tidak mereka ketahui. Anak laki-laki ini sangat berbakat. Pada saat yang sama, kedua gadis itu memperhatikan detailnya. Melalui percakapan ini, Qin Bingsui mengetahui bahwa Xiao Ruoyu dan Chen Yuan adalah teman sekelas di SMA, tetapi tidak ada perkembangan di antara mereka berdua. Baru bertahun-tahun kemudian mereka berkenalan melalui reuni kelas. Xiao Ruoyu seharusnya tertarik pada Chen Yuan. Lagi pula, Chen Yuan sangat baik, wajar jika menyukainya. Tapi mereka berdua baru berhubungan belakangan ini, jadi hubungan mereka belum bisa dipastikan, jadi. Qin Bingsui tersenyum. Xiao Ruoyu juga tersenyum tipis. Dia juga mengetahui melalui komunikasi bahwa Chen Yuan dan Qin Bingsui baru saling mengenal kurang dari setengah bulan. Perasaan mendalam seperti apa yang bisa berkembang dalam setengah bulan. Qin Bingsui adalah gadis tercantik nomor 1 di kampus Huda. Jika Chen Yuan benar-benar suka menggoda wanita,
bagaimana mungkin dia meninggalkan gadis berkualitas tinggi selama 3 tahun kuliahnya dan tidak mengejarnya. Jadi Chen Yuan benar-benar tidak berbohong padanya. Dia benar-benar hanya ada di sana untuk membahas bisnis hari itu. Baru kemudian Xiao Ruoyu benar-benar menghilangkan keraguannya. Ternyata dia sama sekali tidak mengerti pria ini. Keunggulan pihak lain di luar imajinasinya. Xiao Ruoyu. Tingkat kesukaan plus 1. Tingkat kesukaan saat ini, 99 poin. Ding. Xiao Ruoyu, target jilatan anjing nomor 99, telah menembus 10 poin tingkat kesukaan, dan poin peningkatan hadiah adalah plus. Qin Bingsui. Tingkat kesukaan plus 1. Tingkat kesukaan saat ini, 96 poin. Ding. Qin Bingsui, target jilatan anjing ke-8, telah menembus 96 poin tingkat kesukaan, dan poin peningkatan hadiah adalah plus 10. Ding. Tuan rumah saat ini memiliki 104 poin penguatan yang tersisa. Chen Yuan mendapati bahwa popularitas Qin Bingsui dan Xiao Ruoyu justru sedikit meningkat bersamaan. Ia benar-benar bingung. Dengan mata tajamnya, ia memperhatikan bahwa Xiao Ruoyu dan Qin Bingsui sedang mengobrol dan tertawa, dan sesekali menunjukkan ekspresi terkejut. Hal ini terasa luar biasa. Dua perahu bertabrakan, dan tidak ada gelombang. Mengobrol dan tertawa. Bukankah ini ilmiah? Mungkinkah mereka semua murah hati dan tidak keberatan kakakku menggoda gadis-gadis di mana-mana? Mustahil. Sama sekali tidak mungkin. Aku tidak tahu apa yang mereka pertukarkan, tetapi mereka benar-benar dapat meningkatkan popularitas mereka. Luar biasa, bukan? Chen Yuan mengatakan bahwa IQ-nya tidak cukup. Jika kedua wanita itu dengan santai mengungkapkan berapa banyak uang yang dihabiskan Chen Yuan untuk mereka, pemandangan itu pasti tidak akan seharmonis ini. Selanjutnya, setelah pertandingan selesai, Chen Yuan diundang ke podium. Kepala sekolah Xie Hongxing secara pribadi memberikan sertifikat piala kepadanya. Murid Chen Yuan, selamat atas kemenanganmu di peringkat 1 dalam kompetisi lari cepat ini. Kamu akan lolos ke kejuaraan atletik ini dan Liga Provinsi. Kepala sekolah Xie berusia sekitar 50 tahun. Untuk dapat mencapai posisi kepala sekolah di sebuah kelas mahasiswa S1 di universitas dianggap berada di level utama. Level ini setara dengan wali kota-kota setingkat prefektur. Statusnya sangat tinggi. Terima kasih, kepala sekolah. Chen Yuan menerima piala dan sertifikat dengan ekspresi yang sangat tenang, tidak terlalu bersemangat. Mahasiswa Liang, kamu juga sangat hebat. Dalam kompetisi lari cepat ini, meskipun kamu hanya meraih peringkat kedua, tetapi dengan waktu 10,09 detik, berdasarkan situasi sebelumnya, kamu diharapkan memenangkan kejuaraan di Liga Provinsi. Kerja kerasmu. Lalu. Karena Liga Provinsi ini berbeda dari yang sebelumnya, setiap lembaga pendidikan tinggi hanya memiliki satu tempat rekomendasi. Jika kamu mencapai hasil yang luar biasa dalam kompetisi, kamu akan memiliki kesempatan untuk bergabung dengan tim nasional. Jika kamu mencapai peringkat pertama dalam kompetisi nasional, kamu bahkan mungkin memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam kejuaraan dunia. Sekarang Chen Yuan yang memenangkan kompetisi peringkat pertama, wajar jika Chen Yuan direkomendasikan. Bahkan jika nilai Li Yang juga sangat bagus, dia hanya bisa menunggu kesempatan berikutnya. Hati Li Yang hancur. Melihat Chen Yuan mengambil piala dan sertifikat, hatinya terasa sakit. Ketika dia melihat Xiao Ruoyu memegang tangan Qin Bingsui dan berjalan menuju podium. Sebuah pikiran yang sangat jahat terlintas di benakku. Dia memutuskan. Dia ingin mengungkap perilaku tak tahu malu Chen Yuan, seorang bajingan, di depan wajahnya. Dia ingin Chen Yuan benar-benar jatuh terpuruk. Bab 218. Li Yang merasa bahwa kali ini waktu dan tempatnya menguntungkan. Xiao Ruoyu kebetulan datang ke Huda, jadi dia bisa memastikan perilaku bejat Chen Yuan hanya dengan bertanya-tanya secara acak. Binatang buas ini pasti tak terbantahkan. Karena kebohongan macam apapun, tidak akan berdaya di hadapan fakta yang tak terbantahkan. Seberapa buruk Chen Yuan, Li Yang bisa dibilang sangat mengetahuinya. Pertama, hubungan antara binatang buas ini dan Lin Sutong tidak jelas, dan mereka telah terlibat selama 3 tahun. Baru-baru ini, Lin Sutong sering turun ke asrama putra untuk menyalakan lilin dan menunjukkan kasih sayang. Kedua, Su Lele, seorang gadis bejat terkenal dari jurusan seni, secara terbuka menyatakan cintanya kepada Chen Yuan. Orang pasti punya kaki. Ada juga mantan pacarnya, He Ziying, yang awalnya dia punya kesempatan untuk kembali, tetapi Chen Yuan ikut campur, dan sekarang He Ziying benar-benar jatuh cinta pada Chen Yuan. Suatu kali di gerbang timur sekolah, Zhao Yuqi, gadis tercantik nomor 1 di Fakultas Seni dan gadis tercantik kedua di Universitas Hu, naik Rolls-Royce bersama Chen Yuan. Li Yang melihatnya dengan mata kepala sendiri, dan keduanya pasti telah berselingkuh. Dan dalam beberapa hari terakhir, ada rumor baru di sekolah. Chen Yuan, si bajingan, dan Qin Bingsui, gadis tercantik di asrama putra, sedang bermesraan di lantai bawah.
Gadis tercantik Universitas Qin yang selalu angkuh dan dingin itu ternyata menunggu Chen Yuan di lantai bawah asrama selama setengah hari penuh. Sungguh mengejutkan, bikin tercengang. Cara genit Chen Yuan bisa dianggap sebagai contoh bagi semua bajingan untuk dipelajari. Tentu saja, jika hanya itu, lupakan saja. Lagi pula, dia tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi pada orang lain. Yang paling membuat Li Yang marah adalah Xiao Ruoyu, dewi yang telah dia kagumi selama bertahun-tahun, menghalanginya karena Chen Yuan. Jelas sekali Chen Yuan akan gagal, tetapi dia malah membantu Chen Yuan, si bajingan, untuk meredakan situasi. Rasanya seperti patung pasir. Tapi sekarang, Chen Yuan kembali mencuri perhatiannya. Jelas, dalam permainan ini, dialah yang seharusnya menjadi pusat perhatian, yang seharusnya menikmati kehormatan, yang seharusnya dikagumi, dan yang lolos ke Liga Provinsi. Tapi mengapa Chen Yuan merebut semua itu? Dia tidak setuju. Mengapa dia berlatih begitu keras hingga akhirnya hanya mendapat juara kedua? Mengapa Chen Yuan bisa meraih juara pertama tanpa latihan? Gadis tercantik di sekolah hanya menyukai Chen Yuan, bukan dia. Di SMA, dia adalah orang yang paling terkenal. Mengapa semua ini berubah? Sungguh tidak adil. Li Yang adalah putra angin. Awalnya, semua ini miliknya, dan Chen Yuan, si bajingan, yang mengambil semua yang menjadi miliknya. Mata Li Yang memerah. Setelah meninggalkan podium, dia langsung menuju ke arah Xiao Ruoyu. Kali ini, dia harus mengungkapkan kebenaran. Chen Yuan memperhatikan Li Yang bergegas ke arah Xiao Ruoyu. Segera berkata dalam hati, tidak baik. Orang ini tidak ingin menjelek-jelekkan Lao Su di belakangnya, apakah dia ingin menjatuhkan Lao Su? Memikirkan hal ini, Chen Yuan buru-buru mengeluarkan ponselnya dan menelepon Xiao Ruoyu. Hei, Chen Yuan, mengapa kau meneleponku sedekat ini? Bukan karena kau kebetulan datang ke sekolah kami, aku merasa sedikit terkejut, kata Chen Yuan dengan tenang. Kau benar-benar mengejutkanku. Aku tidak menyangka kau punya bakat lari cepat. Aku ingat waktu SMA, juara lari cepat selalu Li Yang. Kau sepertinya tidak pernah ikut serta. Kalaupun ikut, bukankah kau pasti akan menang, apa yang terjadi pada Li Yang? Jangan bilang begitu, aku tidak sehebat Li Yang waktu SMA. Dia menyukaimu saat itu dan selalu mengejarmu. Entah karena terlalu banyak menonton acara TV, sampai-sampai dia mencari dua orang berambut pirang untuk menghalangimu di gang. Aku ingin melakukan aksi heroik untuk menyelamatkan gadis cantik itu. Aku juga masih muda saat itu. Pernikahan antara Yang. Dengan nada santai dan humoris, Chen Yuan tanpa sengaja mengungkapkan kebenaran bahwa Xiao Ruoyu dihalangi oleh preman di gang. Begitu kata-kata itu keluar, Xiao Ruoyu tiba-tiba menunjukkan ekspresi tak percaya. Karena ketika dia masih SMA, dia dilecehkan oleh dua orang berambut pirang di gang. Sampai-sampai dia memiliki bayangan psikologis sekarang. Dia tidak berani berjalan sendirian di malam hari. Bahkan untuk waktu yang lama, dia mengalami mimpi buruk karena kejadian ini. Tapi sekarang dia tahu. Ternyata kedua preman itu sebenarnya ditemukan oleh Li Yang. Dia baru berusia 16 tahun saat itu. Pria ini benar-benar melakukan hal yang hina dan tidak tahu malu untuk mendapatkan simpatinya. Itu menjijikkan. Terlalu tidak manusiawi. Saat ini, Li Yang telah datang menghampiri Xiao Ruoyu. Tatapan Xiao Ruoyu dingin, tetapi Li Yang sama sekali tidak menyadarinya. Ruoyu, aku tahu kau punya kesan buruk tentangku sekarang, dan kau pikir aku penjahat yang suka menjelek-jelekkan orang di belakang mereka, tapi ada beberapa hal yang harus kukatakan, tidak peduli seberapa salah paham kau padaku, itu tidak masalah, aku harus memberitahumu sesuatu yang sebenarnya. Chen Yuan adalah bajingan, tahukah kau betapa bajingannya dia? Lihat Qin Bingsue di sebelahmu, dia dan Qin Bingsue berpelukan di lantai bawah asrama putra beberapa hari yang lalu. Li Yang menyatakan dengan serius. Lalu kenapa? Xiao Ruoyu bertanya dingin. Tidak ada ekspresi terkejut. Chen Yuan tidak hanya memiliki hubungan yang tidak jelas dengan Qin Bingsue, tetapi juga Su Lele, Lin Sutong, Zhao Yuqi, He Ziying. Kau tidak harus percaya padaku, tetapi kau bisa mencari beberapa siswa untuk menyelidiki. Li Yang tampak takut Xiao Ruoyu tidak akan mempercayainya. Dia secara acak menemukan dua siswa yang lewat. Teman-teman sekelas, ada sesuatu yang ingin kujelaskan dengan kalian. Katakan padaku, orang seperti apa Chen Yuan itu? Li Yang menemukan dua anak laki-laki. Ketika kedua anak laki-laki itu mendengar kata-kata tersebut, mereka langsung menunjukkan ekspresi simpati. Chen Yuan hanyalah seorang bajingan. Anak ini berganti pacar hari ini dan besok. Dia tidak menjalani rutinitas yang sama setiap hari. Banyak gadis di sekolah kita yang berselingkuh dengannya. Benar, ada beberapa gadis cantik yang membawakannya sarapan bersama. Dia hanyalah anak kecil yang makan makanan lunak. Bahkan iPhone yang dia gunakan diberikan oleh saudara perempuannya. Menjijikkan. Xiao Ruoyu mendengar kata-kata itu. Tidak tahan lagi. Li Yang, apakah kau begitu menarik?
Tidak cukup hanya menjelek-jelekkan orang lain di belakangmu ketika kau seorang penjahat, dan kau bahkan menemukan orang kepercayaan untuk menjelek-jelekkan Chen Yuan bersamamu. Dendam macam apa yang dia miliki terhadapmu? Kau ingin menjelek-jelekkan dia di belakangnya. Apakah karena kau kalah dalam permainan? Xiao Ruoyu bertanya dengan dingin. Orang-orang ini benar-benar mengatakan bahwa Chen Yuan adalah anak nakal dan makan makanan lunak. Tolong, tidakkah kau bisa menemukan dua orang profesional jika kau mencari kepercayaan? Dengan kekayaan Chen Yuan, apakah dia perlu makan makanan lunak? Ruoyu, kenapa kau tidak bisa mempercayaiku sekali saja? Apa kau pikir mereka orang yang bisa dipercayaiku? Apakah aku begitu membosankan? Di matamu, apakah aku tipe orang seperti ini? Baiklah, izinkan aku bertanya sesuatu, dan kau harus menjawabnya dengan jujur. Saat kau masih SMA, apakah kau pernah mencari dua preman untuk sengaja menghalangiku di gang? Begitu kata-kata itu keluar, Liang langsung tercengang. Sebaiknya kau jangan berbohong, aku punya bukti. Bab 219. Liang tidak tahu apakah Xiao Ruoyu benar-benar punya bukti. Tapi karena sikapnya begitu tegas, itu berarti dia telah memahami beberapa fakta. Ruoyu, dengarkan penjelasanku. Sebenarnya, aku tidak bermaksud jahat tentang masalah ini waktu itu. Aku mengerti. Paru-paru Xiao Ruoyu hampir meledak. Mendengar Liang mengatakan ini berarti dia telah mengakui apa yang terjadi waktu itu. Apalagi yang perlu dijelaskan? Ternyata kau memang sudah seperti binatang buas sejak SMA. Kalau mengejar perempuan, ya mengejar perempuan. Kenapa kau ingin menggunakan cara murahan seperti itu? Berkat tahun-tahun ini, dia masih menganggap Liang sebagai orang baik, pria yang sangat tergila-gila, dan dia juga dianggap sebagai orang yang hebat. Beberapa hari yang lalu, karena Liang memfitnah Chen Yuan, dia memblokir Liang karena marah. Setelah dipikir-pikir, setelah bertahun-tahun berteman dengan teman sekelas, bukankah agak kasar jika langsung memblokir orang? Tidak menunjukkan kasih sayang. Tapi sekarang, dia merasa pilihannya sangat tepat. Mengenal wajahnya tapi tidak hatinya. Dari awal hingga akhir, semua yang dikatakan Chen Yuan terbukti benar, dan Chen Yuan tidak pernah berbohong padanya. Di sisi lain, Liang, dia bilang dia menunggunya selama 5 tahun. Itu bohong, dia sudah pernah berkencan dengan beberapa pacar, tapi dia masih bertingkah seperti tergila-gila di depannya. Selain itu, pria ini memfitnah orang lain di belakangnya, dan perilakunya sangat tidak terhormat. Demi mendapatkan simpatinya, dia terus-menerus meminta kepercayaannya. Cara yang digunakannya sangat tercela, dan mereka akan melakukan segala cara. Dia berbicara tidak konsisten, tanpa sepatah kata pun yang benar. Siapa yang sebenarnya bajingan? Tidakkah kau punya angka 13 di hatimu? Ruoyu, pasti Chen Yuan yang memfitnahku di belakangku, kan? Dia bercerita tentang kejadian di SMA itu padamu, kan? Jangan percaya omong kosongnya, aku benar-benar tidak berbohong padamu. Baiklah, kau tidak perlu menjelaskan. Aku sedang tidak ingin mendengarkan omong kosongmu. Aku bisa menilai sendiri siapa yang memfitnah orang lain di belakang mereka. Liang, tingkah lakumu akhir-akhir ini benar-benar menjijikkan. Boom! Kata-kata Xiao Ruoyu meledak di benak Liang seperti 5 petir. Dia terkejut. Bodoh. Dia tidak percaya bahwa dirinya begitu menjijikkan di mata Xiao Ruoyu. Xiao Ruoyu benar-benar menganggapnya menjijikkan. Sejak kecil, belum pernah ada gadis yang mengatakan hal seperti itu di depannya. Liang selalu populer di kalangan gadis-gadis di kelasnya sejak SMP. Ia tinggi dan ceria, lingkungan keluarganya baik, pakaiannya modis, dan ia cukup atletis. Meskipun prestasi akademiknya tidak bagus. Namun, anak laki-laki nakal seperti ini lebih populer di kalangan gadis-gadis di kelas daripada anak laki-laki jujur dengan nilai bagus. Sejak masuk SMA, ia pertama kali melihat Xiao Ruoyu. Ia langsung jatuh cinta pada gadis ini. Suatu kali karena Xiao Ruoyu, ia tidak bisa tidur sepanjang malam, sangat merindukannya. Gadis ini sangat pintar. Pada ujian tengah semester pertama, ia meraih peringkat kedua di seluruh kelas. Ia adalah dewi sekolah di hati banyak anak laki-laki di SMA Tianyi. Untuk bisa menyamai Xiao Ruoyu, Liang bangun pukul 6 pagi setiap hari untuk rajin jogging dan berlatih sendiri. Akhirnya, pada pertemuan olahraga sekolah 2 bulan kemudian, ia memenangkan kejuaraan lari cepat kampus. Liang juga menjadi terkenal di pertempuran pertama. Ia semakin populer di kalangan gadis-gadis. Ia bahkan menerima surat cinta dari beberapa gadis. Namun Liang tidak menerimanya. Ia hanya memiliki Xiao Ruoyu di hatinya. Akhirnya, Liang menemukan kesempatan untuk menyatakan cintanya kepada Xiao Ruoyu. Tetapi saat itu Xiao Ruoyu mengatakan bahwa ia terlalu muda untuk jatuh cinta terlalu cepat, jadi ia dengan sopan menolaknya. Liang tidak menyerah. Atas hasutan beberapa temannya, ia mengatur gelombang pahlawan untuk menyelamatkan gadis cantik itu, berharap pengaturan ini akan memenangkan hati Xiao Ruoyu dalam sekali serang.
Tak disangka, Chen Yuan terbunuh di tengah jalan, menghancurkan rencananya sepenuhnya. Anak ini memang pembuat onar. Awalnya, malam itu, selama ia bertindak tepat waktu, mengusir kedua gadis berambut pirang itu, dan menunjukkan kepahlawanan dan kejantanan yang tak terkalahkan, ia pasti akan memenangkan hati Xiao Ruoyu. Tapi, karena kemunculan Chen Yuan, semua rencananya sia-sia. Untuk masalah ini, ia bahkan memukuli Chen Yuan untuk melampiaskan kebenciannya. Sebagai seorang pria yang sedang naik daun di sekolah menengah, Chen Yuan itu seperti sutra yang menggantung tak mencolok, dia akan menindasnya jika dia menindasnya. Lalu kenapa? Karena rencana itu gagal, bukan berarti Li Yang tidak pernah berpikir untuk mencari kesempatan kedua. Tapi setelah itu, Xiao Ruoyu menjadi lebih berhati-hati, entah pergi bersama teman-teman sekelasnya, atau menjemputnya dengan mobil di rumah. Dia tidak bisa menemukan kesempatan lain untuk menerapkan rutinitas yang sama. Li Yang terus menunggu kesempatan itu. Ini menunggu sampai lulus SMA. Dia berpikir dalam hati, setelah lulus, bukankah itu dianggap cinta monyet? Tetapi setelah hasil ujian masuk perguruan tinggi keluar, dia menyadari bahwa kesenjangan antara dirinya dan Xiao Ruoyu tidak sedikit. Dengan nilai yang sangat baik, dia diterima di 10 universitas unggulan di negara itu. Dan nilainya cukup biasa-biasa saja, dia bahkan tidak bisa mencapai peringkat kedua, dan dia masuk Huda dengan mengandalkan kuota siswa jurusan olahraga. Kebetulan pada hari kelulusan, ada seorang anak laki-laki luar biasa lainnya yang menyatakan cintanya kepada Xiao Ruoyu di depan semua guru dan siswa di sekolah. Orang itu adalah Li Yuntao. Li Yuntao tampan, memiliki nilai yang sangat baik, dan memiliki lingkungan keluarga yang baik. Di mata siswa yang lebih memperhatikan prestasi akademik, Li Yuntao jelas lebih baik darinya. Hari itu, Li Yang menyiapkan 99 mawar. Penuh semangat, ia siap menyatakan cintanya kepada Xiao Ruoyu, tetapi ia selalu tertinggal satu langkah di belakang Li Yuntao. Ketika ia melihat Li Yuntao berlutut, memegang bunga di tangannya, dan mengucapkan kata-kata indah dan menyentuh dari lubuk hatinya, ia ragu-ragu. Xiao Ruoyu dengan sopan menolak Li Yuntao. Serendah apapun Eki Li Yang, ia tahu bahwa mustahil bagi Xiao Ruoyu untuk menolak Li Yuntao barusan, lalu langsung setuju dengannya. Jadi, persiapan ini gagal lagi. Setelah kuliah, Li Yang merasa Xiao Ruoyu semakin menjauh darinya, dan ia mulai memanjakan dirinya sendiri. Kebetulan ia kembali populer. Hanya dalam 3 tahun, ia sudah memiliki lebih dari selusin pacar. Rata-rata, setiap pacar tidak lebih dari 3 bulan. Yang terpendek mungkin kurang dari sebulan. Ia selalu merasa bahwa ia hanya membicarakan pacar-pacar ini untuk memuaskan kebutuhan fisiknya. Lagi pula, ia juga seorang pemuda dengan semangat muda. Memiliki kebutuhan yang normal. Namun dalam hatinya, dia sama sekali tidak mencintai wanita-wanita itu. Wanita yang paling dicintainya tetaplah Xiao Ruoyu, tetapi dia tidak bisa mencintainya. Bertahun-tahun telah berlalu. Jika Xiao Ruoyu benar-benar menemukan pacar, itu tidak akan menjadi masalah. Tetapi jika pacar Xiao Ruoyu adalah Chen Yuan, itu sama sekali tidak bisa diterima. Belum lagi perselisihan antara dia dan Chen Yuan. Di SMA, Chen Yuan hanya seorang penjilat. Xiao Ruoyu, kenapa kau menyukai Chen Yuan tapi tidak menyukaiku? Aku hanya ingin membongkar perilaku bejat Chen Yuan agar kau terhindar dari rasa sakit, tapi kau malah bilang aku menjijikkan. Maksudku kau menjijikkan, lalu kenapa? Chen Yuan tidak pernah memfitnahmu di belakangmu. Jika dia benar-benar ingin memfitnahmu, dia bisa saja memberitahuku apa yang kau lakukan saat di SMA, tapi dia tidak pernah mengatakannya. Sampai sekarang, dia hanya keceplosan, karakter Chen Yuan 10.000 kali lebih baik darimu, apakah kau tidak merasa malu? Mundur selangkah, meskipun Chen Yuan seorang bajingan, aku tetap menyukainya, dan dia tidak ada hubungannya denganmu. Li Yang mendengar kata-kata itu. 3 langkah mundur penuh. Hatinya seperti berdarah. Bab 220. Saat ini, Chen Yuan masih berdiri di podium. Tidak ada kontak dekat dengan Xiao Ruoyu. Setelah kebugaran fisiknya meningkat, bahkan penglihatannya pun mulai menjadi sangat baik. Bahkan dari jarak meter, dia masih bisa melihat Xiao Ruoyu menunjuk hidung Li Yang dan memarahinya. Sikapnya jelas sangat tidak ramah. Selain itu, sejauh ini, rasa suka Xiao Ruoyu terhadapnya sama sekali tidak berkurang. Itu berarti panggilan telepon yang saya lakukan sebelumnya memainkan peran kunci. Li Yang ingin membongkar rencananya, tetapi gagal. Mengapa Chen Yuan menelepon Xiao Ruoyu padahal dia sudah melihatnya? Ada banyak detail yang terlibat di sini. Pertama, panggilan telepon lebih cepat, dan hati Xiao Ruoyu dapat dipengaruhi terlebih dahulu, sehingga fitnah Li Yang terhadap Chen Yuan nantinya tidak akan terlalu kredibel. Kedua, di lapangan bermain ini, tidak hanya ada Xiao Ruoyu dan Qin Bingsui, tetapi juga Zhao Yuqi, Qian Mengmeng, Su Lele, He Ziying, Lin Sutong, dan banyak lainnya. Mereka tersebar di setiap sudut lapangan bermain. Namun hampir semua mata tertuju pada Chen Yuan. Jika saat ini,
Xiao Ruoyu berlari menghampiri Chen Yuan untuk berbicara dan tertawa dengan sikap yang sangat akrab. Apa yang akan dipikirkan gadis-gadis lain, dan apa yang akan dipikirkan Zhao Yuqi? Apa yang akan dipikirkan Qin Bingsui? Hanya teman sekelas SMA, bisakah dijelaskan dengan jelas? Tentu saja tidak jelas. Namun, Chen Yuan untuk sementara menstabilkan situasi dengan berkomunikasi jarak jauh melalui telepon. Saat ini, Li yang bergegas keluar untuk menghentikan Xiao Ruoyu, yang sebenarnya bukanlah hal yang buruk. Sebaliknya, dia membantu Chen Yuan. Dan apa yang harus dilakukan Chen Yuan adalah 36 trik, kebijakan terbaik adalah pergi. Pada saat yang sama, 5 atau 6 gadis yang memiliki hubungan ambigu dengan Chen Yuan muncul bersamaan. Kemungkinan terjadinya kekacauan terlalu besar. Selama Chen Yuan hadir, gadis manapun akan berlari menghampirinya untuk menunjukkan hubungan yang akrab dengannya. Dia bisa tewas dalam kecelakaan mobil. Perasaan detak jantung yang cepat ini bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung siapapun. Kiki, Chen Yuan memenangkan kejuaraan, ayo kita pergi dan beri selamat padanya. Lagi pula, menurutku kau sebaiknya menjalin hubungan dengannya lebih awal. Apa kau perhatikan aku melihat banyak gadis yang memperhatikan Chen Yuan? Dia bersinar, dia sangat baik, sangat kaya, tinggi, kaya dan tampan, dia juga berbakat dan romantis, jangan sampai melewatkannya. Qian Mengmeng mengingatkan dengan ramah dari samping. Meskipun dia memiliki beberapa pikiran aneh tentang Chen Yuan, akal sehatnya tetap menang. Meskipun aku pernah mengikuti beberapa kelas seni teh, aku masih merasa senang dengan Zhao Yuqi di lubuk hatiku. Pendidikan yang dia terima sejak kecil tidak akan membantunya dalam hal-hal seperti merebut pacar-pacarnya. Begitu, Mengmeng, besok akan ada pameran mobil di Seoul, dan aku berencana membeli mobil untuk Chen Yuan. Karena dia belum pernah menyatakan perasaannya padaku, maka aku akan menyatakannya. Chen Yuan tidak akan menolakku, kan? Jangan khawatir, Kiki, Chen Yuan memberimu 500 juta piano, bagaimana mungkin dia menolakmu? Qian Mengmeng menepuk dadanya dan berjanji. Bergandengan tangan, keduanya berjalan menuju podium bersama. Kebetulan Zhao Yuqi melihat Qin Bingsui. Keduanya juga saling kenal. Dia memutuskan untuk menghampiri dan menyapa. Kak Qin, apakah kau juga akan datang ke pertandingan? Kudengar kau baru saja resmi bergabung dengan perusahaan baru. Bagaimana kabarnya? Ah, Yuqi, kebetulan sekali. Qin Bingsui sedikit malu. Karena dia tidak tahu apakah Zhao Yuqi telah mendengar rumor di sekolah akhir-akhir ini. Dia telah berjanji kepada Zhao Yuqi bahwa dia tidak akan merebut Chen Yuan darinya. Sekarang dilaporkan bahwa dia dan Chen Yuan berpelukan di lantai bawah asrama putra. Bukankah ini mengingkari janji dan melanggar janji? Sangat tidak sopan. Kak Qin, siapa teman sekelas ini? Kupikir dia sangat cantik dan memiliki temperamen yang baik. Zhao Yuqi menatap Xiao Ruoyu dan tidak bisa menahan diri untuk berseru. Rasanya gadis ini adalah orang kedua selain Qin Bingsui yang membuatnya merasa malu. Izinkan saya memperkenalkan, namanya Xiao Ruoyu, dia adalah mahasiswa unggulan Universitas Wuhan. Ini Zhao Yuqi, mahasiswa tahun ketiga di Fakultas Sastra Universitas Huda, yang sebelumnya menjabat sebagai wakil ketua Serikat Mahasiswa. Qin Bingsui berdiri di tengah dan memperkenalkan keduanya satu sama lain. Tiba-tiba merasakan tekanan yang sangat besar. Karena kedua gadis ini berhubungan dengan Chen Yuan, dan mereka tidak jelas, sangat ambigu. Menurut temperamen Qin Bingsui di masa lalu. Dalam hal ini, dia tidak akan ragu untuk mengungkap wajah asli Chen Yuan yang berpihak pada dua pihak. Tapi sekarang, bahkan dia sendiri sudah sangat terlibat, kualifikasi apa yang dia miliki untuk membongkar Chen Yuan. Ini jelas-jelas rasa bersalah. Meskipun Chen Yuan belum menjalin hubungan dengan wanita manapun. Tapi, begitulah adanya, harus ada sistem siapa cepat dia dapat. Zhao Yuqi telah mengatakan langsung kepadanya bahwa dia menyukai Chen Yuan. Mengetahui hal ini, rasanya agak tidak masuk akal untuk hanya menjadi penonton. Chen Yuan juga memberinya 1 miliar saham. Bisakah kau membicarakan hal semacam ini dengan Zhao Yuqi? Tentu tidak. Jika kau mengatakan hal seperti itu secara langsung, orang mungkin berpikir kau sedang pamer. Karena hubungan Qin Bingsui dengan Chen Yuan tidak jelas, dia tidak berani membongkar hubungan Xiao Ruoyu dengan Chen Yuan di depan Zhao Yuqi. Sulit. Aku merasa seperti sedikit membantu sekarang. Oh. Jadi kau dari Universitas Wuhan, kau luar biasa. Zhao Yuqi melirik Xiao Ruoyu dengan kagum, dia bersedia berteman dengan gadis-gadis hebat. Kenapa kau tidak memperkenalkan aku, biarkan aku memperkenalkan diri. Namaku Qian Mengmeng. Saat ini aku kuliah di Institut Teknologi Seoul. Aku teman masa kecil Kiki. Panggil saja aku Mengmeng. Qian Mengmeng merasa diabaikan. Jadi, inilah perkenalan dirinya. Halo, senang bertemu denganmu. Xiao Ruoyu tersenyum tipis. Petik 2. Aku menemukan bahwa kedua gadis ini sangat cantik dan luar biasa, yang satu terlihat polos dan manis, dan yang lainnya terlihat imut dan menggemaskan.
Dan Institut Teknologi Seoul juga merupakan universitas unggulan. Ngomong-ngomong, Kak Xiao, kau adalah mahasiswi terbaik di Universitas Wuhan. Mengapa kau datang ke Huda? Aku ingat Huda mengadakan pertandingan sepak bola dengan Konservatorium Musik Seoul hari ini. Banyak mahasiswa dari Konservatorium Musik datang untuk menyemangati. Itu tidak ada hubungannya dengan Universitas Wuhan, kan? Qian Mengmeng bertanya dengan penasaran. Oh, aku di sini untuk mencari seseorang. Xiao Ruoyu menjelaskan. Siapa yang kau cari? Chen Yuan, apakah kalian melihat pria yang berdiri di podium tadi? Dia memenangkan lari cepat nomor 1. Begitu Xiao Ruoyu mengatakan ini, Zhao Yuqi dan Qian Mengmeng langsung terkejut. Mereka tidak pernah menyangka bahwa gadis secantik itu akan datang untuk mencari Chen Yuan. Jadi, apa hubungan antara Chen Yuan dan dia? Apakah gadis ini begitu cantik dan luar biasa? Yuki, aku belum menjelaskannya dengan jelas tadi. Xiao Ruoyu bukan hanya mahasiswi berprestasi tinggi di Universitas Wuhan, tapi dia, Chen Yuan, dan Li yang juga teman sekelas di SMA Tianyi. Qin Bingsui menjelaskan tanpa sengaja. Dan juga menambahkan Li Yang. Rasanya topik tersebut langsung diarahkan ke jalur yang benar. Zhao Yuqi tiba-tiba mengangguk. Jadi dia teman sekelas SMA. Saat itu, bulu kuduk Chen Yuan merinding. Baru saja menarik Li Yang keluar untuk menangkis gelombang todongan senjata. Siapa sangka Zhao Yuqi membawa Qian Mengmeng dan mulai berbicara dengan Qin Bingsui dan Xiao Ruoyu. Situasi paling mengerikan telah terjadi. Sial. Chen Yuan menepuk dahinya, merasa seolah langit akan menghancurkannya. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.